Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kami dapat menyelesaikan tugas kami, yaitu tugas ilmu kalam, yang insya Allah kami akan membahas mengenai Majelis Fatwa di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aisyah Hamimah. Saya dari kelompok 11 dan saya ditemani dua orang rekan. Yang pertama ada Teh Alfira dan yang kedua ada Kang Ilham Muslih. Dan insya Allah kami semua akan sedikit membahas materi yang mencakup tentang Majelis Fatwa di Indonesia. Dan apa saja sih Majelis Fatwa di Indonesia itu? Nah, mohon untuk disimak video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Muslih dari kelompok 12 kelas PAI 2C karyawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, seperti yang telah kita ketahui teman-teman, bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Muslim. Namun, Islam sendiri di Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan atau sering kita sebut sebagai organisasi, teman-teman, yang dimana masing-masing organisasi memiliki perbedaan, baik itu dari segi aspek sosial, ekonomi, maupun budayanya. Adapun lembaga-lembaga fatwa yang akan saya jelaskan di sini tidak akan secara menyeluruh, namun hanya dasar-dasar kenapa lembaga fatwa ini didirikan dan ada di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu ada Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah ini dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah di Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang pada saat itu dianggap oleh masyarakat Indonesia bahwa agama Islam, ajaran Islam ini memiliki pengaruh hal-hal yang sangat mistik. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk mendirikan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah bahwa Islam itu bukan mistik, tetapi semuanya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Allah dan Rasulullah. Yang kedua, lembaga fatwa yang berada di Indonesia itu ada NU atau sering kita kenal Nahdlatul Ulama. Ini merupakan hal yang unik dalam dunia Muslim. NU merupakan sebuah organisasi ulama tradisional yang memiliki pengikut dalam jumlah yang teramat besar. Dan NU merupakan organisasi non-pemerintah yang masih bertahan hingga saat ini dengan jumlah pengikutnya yang begitu besar. Sehingga organisasi yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 ini menjadi organisasi terbesar kemasyarakatan Islam di Nusantara sampai saat ini. Adapun lembaga fatwa di Indonesia yang terakhir yang akan saya jelaskan itu adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Merupakan suatu wadah bagi para ulama, zuama, dan para cendekiawan Muslim. Jadi di sini di MUI ini dari Muhammadiyah, dari NU, pemikiran-pemikirannya itu disatukan sehingga menjadi sebuah keputusan. Maka MUI ini adalah sebagai penengah dari keduanya.
Adapun fungsi dari MUI itu ada 5. Yang pertama sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yang kedua sebagai pemberi fatwa, yang ketiga sebagai pembimbing dan pengayom umat, yang keempat sebagai gerakan Islam wa'al tajdid, yang kelima sebagai penegak amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan, adapun ibroh yang harus kita ambil dari keberagaman yang berada di Indonesia adalah jadikan keberagaman ini sebagai suatu keunikan bagi masyarakat Indonesia, bukan malah menjadi alasan untuk berpecah belah. Mungkin sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembahasan organisasi dan lembaga pemerintah pemberi fatwa di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada MUI, ada NU, Persis, Muhammadiyah, FPI, dan masih banyak lagi. Dan adapun ruang lingkupnya yang boleh diberikan kepada fatwa baru, yaitu mengarahkan kepada kesejahteraan manusia pada umumnya. Dan ada pula alasan fatwa berbeda-beda karena latar belakang mazhab pemberi fatwa dan sebagainya. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.